نستغفره نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال تعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا شهر رمضان الذي أنزل به القرآن وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin dan jamaah, khususnya jamaah Masjid Al-Husna Cimanggis, rahimakumullah. Di sini yang stay sebagai partisipan ada 21 ya. Cuman yang nampak gerakannya cuman Pak Hendri nih kayaknya. Yang lain saya nggak tahu ya. Mungkin nonton bersama dengan keluarga ya. Sehingga pilihannya wah, Cak Guspor aman ya. Yang lain ada beberapa nama, ada Pak Rijal, Pak Sunaryono, ada siapa nih, Bu Nunung ya atas nama ininya ya, akun Zoom-nya ya. Saya yakin ya, sekarang dalam keadaan on semua, baru melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian acara kita ini juga, saya sudah share linknya ke Pak Rama dan Pak Irfan Robi ya. Ditayangkan secara live juga melalui YouTube akun Gerakan Peduli Dakwah. Jadi bagi teman-teman yang kesulitan mengakses Zoom ya atau kemudian lebih nyaman pakai YouTube, jadi persilakan. Kemudian yang berikutnya saya ingin sampaikan, tadi juga disebutkan nanti kita ada jeda waktu kita sisakan untuk tanya jawab kalau memang memungkinkan. Bisa live ditanyakan langsung ya melalui aplikasi Zoom ini ataupun ya nanti bisa di sini ada fasilitas chat ya di bawah itu ada fasilitas chat ya dan iya ya bisa bertanya lewat fasilitas chat tersebut atau mungkin bisa juga bertanya lewat fasilitas chat yang ada di YouTube. Jadi silakan ya. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah para jamaah. Ini hari kedua ya. Hari kedua setelah kemarin kita berjumpa di hari pertama, maksud saya masuk bulan suci Ramadan. Ini adalah Ramadan spesial. Ya. Ramadan yang mungkin bagi teman-teman yang seusia saya, di usia 45-an, ya, ini saya terus terang mengalami beberapa Ramadan dengan berbagai kondisinya. Pernah ke Melbourne, kemudian ke Tokyo, ya, pernah juga ke Hong Kong, ya, beberapa kali di Arab Saudi, ya, merasakan Ramadan yang berbeda. Ya, Ramadan di musim dingin, ya, di mana kita sholat tarawihnya itu selesai jam 11, setengah 12 malam, kemudian jam 2 udah persiapan subuh lagi gitu ya. Ini kan satu hal yang berbeda, ya. Atau kemudian Ramadan di Tanah Suci, juga demikian ya, ada kondisi yang berbeda dengan di tanah air kita. Tapi saya kira tahun ini akan sangat-sangat spesial, akan sangat-sangat berbeda. Di mana kita dianjurkan untuk melaksanakan banyak di rumah, ya, stay at home, ya, di rumah saja. Ya. Masjid-masjid, ya, terutama pada pekan-pekan pertama yang selama ini membludak jamaahnya, melaksanakan salat tarawih berjamaah. Kemudian setelahnya mungkin ada di antara kita yang mengisi dengan tadarusan, ya, tadarusan. Kemudian pada akhir-akhir pekan biasanya ada acara-acara semacam iftar jama'i, ya, berbuka puasa bersama. Ya. Maka aktivitas tersebut ini tidak akan kita laksanakan. Ya. Pada tahun ini, Ramadan ini, ya, sebagian besar masjid. Mungkin ada beberapa masjid di daerah-daerah yang masih melaksanakan tarawih. Ya. Tapi di sebagian besar perkotaan, Depok, Bogor, dan kota-kota yang lainnya yang mendampingi Jakarta, sekarang akan mengalami kondisi seperti yang kita alami hari ini. Ya, tidak melaksanakan sholat berjamaah full sebagaimana biasanya, ya,
tapi semua kita laksanakan dari rumah. Nah, ini kondisi yang spesial. Terus terang biasanya kalau kita pesan martabak spesial, itu beda tuh ya, lain. Nah, kita juga harus menjadikan Ramadan ini ya, seperti martabak spesial tadi itu, yang tidak biasa. Tapi sebaliknya menjadi Ramadan yang luar biasa. Berbagai kendala yang kita hadapi, ya, tidak bisa ke masjid, ya, maka kita coba cari penggantinya. Ya. Dan saya dengan beberapa grup pengajian, ini Pak Irfan tahu kondisi saya ya, sebulan itu bisa mengisi 52 titik gitu kan. Jadi agak ketika pekan pertama itu ya agak jet lag juga gitu ya. Biasa keliling ya, mengisi taklim-taklim di 52 titik, tiba-tiba off semua. Ini off semua, termasuk Masjid Al-Husna, off gitu kan. Nah, maka gagasan melaksanakan kajian online ini bisa menjadi alternatif. Ya. Ada beberapa jamaah yang di Sentul misalnya juga demikian, Ustaz. Ya. Kita biasa ngadain iftar jamaah ini setiap Sabtu dan Ahad. Saya bilang bisa diganti. Iftar jama'inya, nah ini mungkin jamaah Masjid Al-Husna dan yang lainnya yang juga bisa mendengar kajian kita ini, sekarang ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Ya. Sebagai penggantinya apa? Ya, bikin buka puasa, masak yang banyak, dan bagiin ke tetangga. Sudah. Itu sudah amal insya Allah ya. Pahalanya tidak jauh beda dengan kita melaksanakan iftar jama'i berbuka puasa bersama. Insya Allah. Ya. Jadi ada alternatif pengganti. Maka ada beberapa jamaah yang pada pekan lalu ya, sempat chat ke saya, WhatsApp atau ketemu langsung tetangga, Ustaz, kita Ramadan ini tetap tarawih kan? Jadi dia belum bisa terima gitu ya. Kita Ramadan ini tetap tarawih kan? Saya bilang bagaimana kita mau tarawih? Ya, sholat 5 waktu saja yang dihadiri oleh 1-2 baris jamaah saja itu nggak boleh. Apalagi melaksanakan sholat tarawih. Pada pekan pertama itu membludak, anak-anak ngumpul semua, nggak mungkin kita laksanakan. Terus gimana Ustaz? Laksanakan di rumah. Ya. Jadi ibadah apa yang biasa kita lakukan ketika kita berada di masjid? Itu kita pindahkan ke rumah. Kita pindahkan ke rumah. Ya. Kita ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih, pindahkan ke rumah. Laksanakan di rumah dengan keluarga. Saya suka bukan bully ya, tapi nyindir. Nah, disinilah nasib para jombloan itu, saya bilang ke anak-anak teman-teman yang belum menikah ya, mengalami guncangan yang dahsyat gitu ya. Jadi yang lain bisa berjamaah dengan keluarga, dengan anak istri ya jombloan ya belum bisa. Dan ini juga tantangan bagi para bapak nih, ya para bapak yang selama ini hanya jadi makmum saja di masjid itu kan sekarang dituntut untuk menjadi imam yang sebenarnya. Bukan hanya imam dalam arti kepala rumah tangga gitu ya, tapi betul-betul menjadi imam. Ya. Imam di keluarganya sebagai imam sholat berjamaah. Nah, di sini dituntut tantangan sejauh mana hafalannya gitu kan. Bayangin, kan lucu. Kalau sholat tarawih 8 rakaat plus 3 witir ya, ayatnya kulhu aja kan, anak-anak sih senang, tapi kan nggak nyunah dalam tanda kutip gitu ya. Sebab di antara adab yang harus kita perhatikan dalam sholat berjamaah itu antara lain adalah tanawu'ul qira'ah. Tanawu'ul qira'ah. Ya, meragamkan bacaan. Jadi walaupun boleh gitu kan, boleh rakaat pertama dan rakaat kedua ayat yang dibaca sama, boleh gitu kan. Tapi di antara yang kita contoh dari Rasulullah, dan ini bagian dari adab sholat adalah tanawu'ul qira'ah. Beliau meragamkan bacaannya. Jadi yang dibaca enggak itu doang gitu ya. Enggak trikul aja gitu, enggak. Meragamkan baca tarawih ya. Kemudian apa lagi ya? Baca Quran. Nah, ini bahasan kita. Kalau biasanya kita di masjid ada tadarusan, hari ini kita pindahkan ke rumah. Ya. Tadarusan baca Quran kita pindahkan ke rumah kita dengan keluarga kita. Baik, ibu-ibu dan rahimakumullah, kita akan agak fokus membahas tentang Al-Quran dan Ramadan. Ya. Saya sedikit akan bicara tentang kajian-kajian sirahnya ya, di masa Nabi, bagaimana para sahabat menghabiskan waktu dengan baca Quran, khusus di bulan Ramadan. Kemudian nanti juga kita akan bahas tentang fadailu, ya, keutamaan baca Quran. Ya.
pada zaman sekarang, khususnya di masa wabah corona yang masih mewabah pada hari. Ini nih tema yang akan kita bahas, insya Allah ya. Tadi dikatakan sampai jelang waktu syuruk, mungkin jam 6-an lewat sedikit mungkin. Nanti sebelumnya kita akan alokasikan untuk menjawabnya. Baik, Al-Quran wa Ramadan. Ya. Ketika bicara tentang Al-Quran dan Ramadan, jemaah rahimakumullah, ini kita seperti bicara laksana membicarakan sekeping uang yang punya dua mata sisi. Ya. Ada side A dan ada side B. Demikian juga dengan Al-Quran dan Ramadan. Ini adalah dua hal yang tak mungkin dipisah. Dia menyatu. Ya. Menyatu dalam sejarahnya, menyatu dalam pahalanya, dan menyatu juga dalam pelaksanaan. Ya. Pertama, Al-Quran menyatu dalam sejarahnya dengan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Jadi Ramadan ini adalah bulan Al-Quran diturunkan. Apa maksudnya? Bukankah Al-Quran itu diturunkan sepanjang 23 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala? Kok disebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran? Apakah Al-Quran turun kepada Nabi itu hanya di bulan Ramadan saja? Ya. Toh mestinya atau sebagaimana kita baca Al-Quran turun bertahap gitu ya. Apa yang dimaksud dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran? Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kita lihat aspek sirahnya gitu ya. Karena itu para ulama menjelaskan di antara ahamiyat, urgensi belajar sirah, mengapa kita harus belajar sirah itu, yu'in untuk membantu kita ya, memahami Al-Quran. Ya, dan termasuk proses turunnya. Ya. Jadi Al-Quran itu namakumullah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua kali. Demikian menurut para ulama di antaranya Imam As-Suyuti. Pertama ya, duf'atan wahidah, blok satu paket. Ya. Min lauhil mahfuz min indillah inda sidratil muntaha, dari sisi Allah turun ila sama'id dunya, itu sekali turun blok 30 juz. Nah, dari sama'id dunya ini teman-teman sekalian, langit dunia, jangan tanya ke saya langit dunia itu di mana. Wallahu a'lam. Tapi demikian disebutkan oleh para ulama ya, min sama'id dunya, dari langit dunia ini ya, turun kepada baginda Rasul SAW, turun kepada beliau ya, itu dengan cara bertahap, dicicil ya. Dari pertama turun ketika Nabi berada di Gua Hira sampai setelah baginda Rasul ini turun dari Haji Wada. Ditotalkan kira-kira 13 tahun masa Makkiyah dan 10 tahun masa Madaniyah, 23 tahun. Nah, apa yang dimaksud dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran? Yang dimaksud dengan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran adalah bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan min lauhil mahfuz, dari sisi Allah ila sama'i dunya, ke langit dunia, itu di bulan Ramadan. Ya. Dan inilah makna firman Allah dalam surat Al-Qadar, saya bacakan di awal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami. Ya. Anzalnahu, menurunkan Al-Quran dalam atau pada waktu Lailatul Qadar. Ya. Pada malam Lailatul Qadar. Nah, para ulama memberikan penjelasan Lailatul Qadar itu fix turun di bulan Ramadan. Nah, jadi matching tuh. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar itu ada di Ramadan. Ya, jadi Al-Quran pertama kali turun dari Allah ke langit dunia itu malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, jadi Lailatul Qadar itu turunnya di bulan Ramadan. Nanti ada penjelasan lagi ya. Sekarang kita nggak ada itikaf kemungkinan ya, di rumah. Apakah mungkin kita mendapatkan Lailatul Qadar? Ya sangat mungkin.
Al-Qadar itu akan turun terus setiap tahun pada bulan Ramadan ya. Dia tidak pandang musim gitu ya. Mau corona atau tidak dia tetap ada. Bagaimana kita memanfaatkannya itu mungkin kita akan bahas nanti ya. Nah, baik, ini dari aspek sejarah bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar ya. Lalu apa yang dimaksud dengan nuzulul Quran yang hari ini sering kita peringati tanggal 17 ya. Pertama, tidak ada tanggal kepastian kapan Al-Quran pertama kali turun. Ya. Kalau hari ini ada penyebutan tanggal 17, itu hanya kira-kira saja. Sebagaimana kelahiran Nabi, tanggal 12 Rabiul Awal itu nggak fix. Karena nggak ada riwayatnya, nggak ada hadisnya. Bahwa Nabi lahir di hari Senin ya, tapi bahwa beliau lahir 12 Rabiul Awal itu tidak ada nasnya, tidak ada teksnya. Demikian juga dengan nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan juga tidak ada teksnya. Itu hanya perkiraan saja ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan Al-Quran pertama kali turun itu justru pada akhir Ramadan min ashril awakhir. Karena itu kita tidak perlu perdebatkan karena nggak penting. Ya, kita tidak diharuskan mengagungkan, mengkeramatkan tanggal-tanggal tertentu ya. Yang paling penting kita belajar sejarah itu adalah mengambil hikmah. Nah, ini yang pertama ya. Hubungan Al-Quran dengan Ramadan sangat erat karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, bagaimana Nabi dan para sahabat memperlakukan atau bermuamalah dengan Al-Quran fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, yang kemudian padanya diwajibkan melaksanakan saum, berpuasa. Saum Ramadan itu sendiri atau berpuasa Ramadan itu sendiri diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, lalu kepada kita hari ini itu belakangan. Ya, kita paham pertama kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban melaksanakan saum Ramadan itu pada tahun kedua Hijriah. Apa arti tahun kedua Hijriah? Artinya Nabi sudah melewati fase Makkiyah 13 tahun, sudah masuk fase Madaniyah 2 tahun. Jadi masuk tahun ke-15. Maaf, ya, 14 ya, kenabian ya, baru turun syariat puasa. Jadi selama berada di Mekah Nabi nggak melaksanakan saum, tidak berpuasa. Jadi puasa Ramadan itu baru ada tahun kedua menjelang perang Badar. Bahkan para ulama berbeda pendapat apakah ketika terjadi perang Badar itu Nabi puasa atau tidak. Ya. Kalau kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayatnya dikatakan ya, ada dua peristiwa besar ya yang terjadi di bulan Ramadan di mana kami tidak berpuasa, kata Umar. Apa itu? Perang Badar dan Fathu Makkah. Ya, kata Umar bin Khattab. Tapi sebagian riwayat lain mengatakan ya, ada di antara sahabat Nabi pada waktu itu ya, walaupun tetap melakukan perjalanan ya, tetap safar, terutama ketika Fathu Makkah, mereka tetap berpuasa. Intinya apa? Boleh berpuasa, boleh tidak, ketika kita dalam keadaan safar. Mencontoh dari Nabi dan para sahabat. Nah, baik. Nah, ketika Al-Quran turun, waktu itu kaum muslimin ya, belum berpuasa. Belum berpuasa Ramadan maksud saya ya. Ketika berada di Madinah, pada tahun kedua Hijriah, baru mereka berpuasa. Nah, baru mereka berpuasa dan Al-Quran terus turun. Nah, bagaimana mereka memperlakukan Al-Quran ini pada bulan Ramadan? Alhamdulillah, para sahabat ya, dan dipelopori oleh Nabi tentu saja ya, selalu mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, ini harus menjadi target kita ya, mumpung baru hari kedua ya, beliau dan para sahabat mengkhatamkan Al-Quran. Nabi dalam riwayat selalu mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan pada akhir hayatnya, akhir hayat maksudnya menjelang tahun di mana Nabi wafat pada tahun itu, beliau mengkhatamkannya 2 kali di hadapan Jibril. Memurojaah hafalan Quran di hadapan Jibril. Ya. Dan karenanya ulama juga menjelaskan detik-detik wafatnya Rasulullah SAW itu ditandai juga dengan bahwa beliau punya kebiasaan berbeda. Kalau selama ini menghatamkan Al-Quran sekali, ya, tapi di tahun di mana Nabi wafat itu, beliau menghatamkan 2 kali Al-Quran. Nah, jadi menghatamkan Al-Quran.
Berapa kali? Ya minimal sekali. Ya. One day one juz, satu hari satu juz. Ya. Saya ingat ya, waktu kecil dulu, mungkin saya di kelas 3 atau kelas 5 SD ya, almarhum kakek saya, yang kebetulan dianggap tokoh oleh masyarakat, karena sekampung saya itu tahun 64, hanya ada 2 orang yang naik haji dan salah seorang di antaranya beliau. Beliau buka warung gitu ya, buka warung, ada ibu-ibu yang kemudian nenek-nenek yang belanja. Saya ingat dialog waktu itu ya, dan terekam dalam benak saya ya, walaupun saya masih kecil waktu itu. Ada yang nanya, wah haji. Jadi kakek saya itu dipanggil wah haji karena memang usianya lebih ya. Wah haji, ini Ramadan keberapa? Kadang kita juga suka bingung ya, apalagi sekarang programnya banyak di rumah. Kadang nggak ingat tanggal tuh ya. Kecuali Pak Robi CS yang PNS ya, ngerti tanggal lah ya. Tanggal muda dan tanggal tua ya. Tapi seperti yang Pak Hendri yang sudah jadi orang bebas atau yang lainnya ya, itu mungkin nggak ngerti ini tanggal berapa ya. Ini nih wah haji. Ini Ramadan keberapa? Puasa keberapa? Nah, saya ingat banget kakek saya waktu itu, dia ngambil mushaf, teman sekalian, kemudian dibuka lipatannya itu, kan dilipat, pas batas bacaan dilipat, dibuka. Ini hari ke-15 katanya. Mengapa? Karena lipatan juz Al-Quran bacaannya berada pada posisi juz yang ke-15. Jadi sebelum anak-anak muda hari ini menggelar program One Day One Juz yang sempat booming beberapa waktu lalu, maka orang-orang tua kita dulu, nenek-nenek kita dulu, kakek kita dulu juga sudah melakukan itu, minimal One Day One Juz, satu hari satu juz. Ya. Kalau pesan saya kepada anak-anak ya, jangan ngepas. Kalau hari ini hari kedua Ramadan ya, maghrib nantinya pastikan Quran kita sudah juz ketiga sudah, ya, supaya aman. Ya. Banyak di antara kita suka begini, saya nanti aja lah, nanti 10 akhir aja, saya ngebut, sekarang santai dulu. Enggak bisa begitu ya. Tidak bisa, tetap kencengin gitu ya soal nanti mau. Jadi karena ada juga nih, Ustaz, boleh lebih dari sekali khatam? Boleh, nggak masalah, minimal sekali. Bahkan dalam kisahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu ya, wallah nanti bisa dicek lagi riwayatnya ya, tapi ini terkenal sekali. Beliau pada bulan-bulan Ramadan itu teman sekalian bisa mengkhatamkan 60 kali bacaan. 60 kali khatam, bukan 60 juz, bukan 60 kali. Jadi kalau 30 hari pembaginya, maka kita akan ketemu sehari beliau mengkhatamkan 2 kali. 2 kali khatam. Saya sempat mengkonfirmasi riwayat ini secara logika kepada teman-teman yang hafal Quran ya. Mungkin nggak seseorang itu sehari itu 2 kali khatam? Lah kita 1 juz saja susah. Ya. Kata teman-teman yang biasa dan kemudian hafal mungkin 30 juz, sangat mungkin Ustaz. Sebab kami dulu, saya di pesantren, kalau khataman Al-Quran, setoran, ya, itu butuh waktu sekitar 8 sampai 10 jam. 30 juz. Ya. Artinya kalau 2 kali khatam hanya butuh waktu 16 sampai 20 jam. Dari 24 jam yang ada, dan jangan bayangin kesulitan kita baca Quran beda dengan Imam Asy-Syafi'i. Ya. Imam Asy-Syafi'i itu dari usia 7 tahun dia sudah hafal Quran. Jadi jangan samain kuantitas dan kualitas bacaan beliau dengan bacaan kita, beda. Beliau sambil jalan bisa baca Quran, sambil naik unta bisa baca Quran gitu kan. Kalau kita kan ya, baca Al-Fatihah aja sambil jalan kesandung gitu ya. Atau baca Qul ya ayyuhal kafirun aja, ibu-ibu sambil masak gosong masakannya gitu ya. Karena ya, kemarin ada yang nanya juga ya, Ustaz boleh nggak nih, mumpung saya enggak, dan mungkin jadi pertanyaan banyak orang juga ya, boleh nggak kita setel murattal Al-Quran atau ada yang baca Quran ya, sambil kita ngerjain yang lain. Ini mungkin jadi pertanyaan hari ini ya. Kita setel Al-Quran nih, tilawah ya. Kemudian ibu-ibu sambil masak, sambil ngupas bawang ataupun bawa apa yang lain sambil ngerjain apa, boleh nggak? Nah, tergantung pekerjaannya. Jadi kalau pekerjaan itu bisa disambil mendengar ya, seperti ngetik, dia sambil dengarkan tilawah ya boleh. Ya. Tapi kalau sambil ngobrol, ya, sambil dilakukan pekerjaan yang tidak mungkin sambil mendengarkan tilawah ya sebaiknya jangan. Karena Al-Quran itu ya, disuburkan
wa idza fa idza quri'al Qur'anu, ya, idza quri'al Qur'an, kalau dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu, maka dengarkan. Gitu ya. Nah, baik. Jadi para sahabat dulu ya dan Rasulullah menghatamkan Al-Quran. Nah ini teladan pertama yang kita bisa contoh dari Nabi dan para sahabat, menghatamkan Al-Quran. Silakan nanti mau sekali, dua kali. Ya. Utsman bin Affan itu biasa menghatamkan Al-Quran seminggu sekali. Mulai dari Kamis malam Jumat, nanti sebelum Kamis udah khatam. Ya. Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, putranya Amr bin As, ya, pernah minta izin kepada Rasulullah agar ya, dibolehkan menghatamkan Al-Quran setiap hari. Kata Rasul jangan. Ya, dalam makna hadis katakan sebaiknya ya, kalau pengen menghatamkan Al-Quran maksimal paling cepat 3 hari. Ini dalam kondisi normal, artinya tidak seperti Imam Syafi'i yang punya kekhasan tadi ya. Maka Abdullah bin Amr ibn al-As itu dikatakan beliau rutin menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Artinya sehari itu 10 juz. Nanti jemaah silakan, ya, silakan khatamkan Al-Quran ya, mulai dari hari ini bagi yang belum start sampai nanti selesai Ramadan. Ya. Secara teknis ini sangat tidak sulit, apalagi di zaman now, zaman hari ini. Al-Quran yang sudah ditulis ke berbagai jenis ukuran mushaf. Tidak ada alasan kalau dulu misalnya ada ibu-ibu atau siapapun ya, atau bapak yang sudah agak tua, Ustaz, saya susah baca Quran. Gimana kalau saya dengar aja? Atau dengar kaset doang gitu ya, nggak baca Quran. Ya beda lah pahalanya ya, walaupun dibolehkan. Kenapa? Mata saya udah rabun. Bacaan Quran itu tulisannya kecil-kecil. Oh, sekarang udah ada Al-Quran yang segede gaban ya, yang gede banget. Jadi tidak ada alasan. Ya. Yang kesulitan ya, kalau kita kerja di luar ya, kesulitan bawa Quran, Al-Quran sekarang sudah ada di handphone, bisa kita manfaatkan. Jadi membaca Al-Quran hari ini sudah mudah insya Allah ya. Kemudian tugas kita yang lainnya terhadap Al-Quran ini, teman-teman sekalian, dan pertama adalah membacanya tadi, dan membaca Al-Quran yang penting sebab dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan Al-Qur'anu as-sawmu wal-Qur'anu, as-sawmu wal-Qur'an, puasa dan baca Al-Qur'an, kata Rasulullah ya, yashfa'ani li'abdin yaumal qiyamah, bisa memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Nah, jadi dua nih, as-sawmu wal-Qur'an, puasa dan baca Quran bisa memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu begini. Dalam surat Al-Fajr dikatakan wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Di situ ada kata asy-syafa'. Asy-syafa' itu artinya genap, menggenapkan, melengkapi. Sesuatu yang tidak lengkap kemudian dilengkapi. Ya, misalnya di sini ada Pak Eko Riswanto misalnya atau yang lainnya belanja, beli. Harga barang 30.000. Dia punya uang 25.000. Ya, maka datanglah teman yang lainnya supaya dia bisa beli barang tersebut ditambahi 5.000, melengkapi. Nah, berarti itulah makna syafaat, menyempurnakan. Ya. Nah, di hari kiamat nanti atau nanti ya di akhirat, Al-Quran dan berpuasa, as-shaum wal Quran, puasa dan Al-Quran ini bisa memberikan syafaat, melengkapi. Ya. Bagaimana itu terjadi? Sebab di akhirat nanti yang ada orang yang merasa bahwa pahalanya banyak banget tapi sia-sia. Suatu saat kita kaji tersendiri kelompok ini. Ya. Di dunia dia merasakan amalnya banyak, ya. Kemudian aktivitas ibadahnya merasakan sangat banyak, tapi di akhirat enggak ada apa-apa, hilang semua. Ada yang disebut oleh hadis dengan orang-orang yang muflis, orang yang bangkrut. Nah, tapi sebaliknya teman-teman sekalian, ada orang yang merasakan bahwa amal ibadahnya di dunia ini biasa-biasa saja, enggak ada apa-apanya. Biasa-biasa saja. Tetapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak, bahkan membuat dia kaget, ya, membuat dia tercengang gitu kan, karena merasa bahwa
amal ibadah yang dilakukan di dunia itu biasa-biasa saja, tapi di sisi Allah sangat berlimpah. Apa itu? Di antara adalah as-saumu wal Quran. Ya, berpuasa dan baca Al-Quran. Kenapa berpuasa? Nah, karena berpuasa itu dianggap suatu hal yang sepele gitu kan, tapi kemudian pahala yang sangat besar. Karena di antara ibadah yang mungkin tidak butuh apapun itu puasa. Coba, kalau sholat di masjid butuh apa? Butuh waktu. Yang rumahnya jauh butuh tenaga, ya. Ada juhud gitu ya. Ada sesuatu yang kita keluarkan. Berinfak, bersedekah butuh pengorbanan. Ada sesuatu yang kita korbankan, uang. Haji, umroh, wah, itu banyak pengorbanannya. Waktu, yes. Apalagi uang pasti. Ya. Tenaga harus kuat. Tapi puasa ya mah, coba kita nggak modal gitu ya. Coba waktu kita sambil berpuasa bisa kerjakan yang lain. Kalau sholat kan nggak Allahu Akbar, nggak boleh itu sambil sholat sambil nulis kayak saya misalnya karena sering menulis sambil sambil masak, nggak bisa. Harus disiapkan waktunya ya, umroh apalagi haji. Tapi kalau saum enggak. Maka para ulama mengatakan berpuasa itu adalah sesuatu yang sangat enteng, sangat mudah, nggak butuh waktu, nggak butuh modal. Kapanpun bisa kita laksanakan. Oh, nanti kan modal harus buka puasa Ustadz, makan. Iya, nggak puasa juga harus makan. Gitu ya. Jadi nggak dianggap modal gitu ya. Yang kedua teman sekalian adalah tilawah Al-Quran. Mengapa dianggap sebagai suatu hal yang spesial dan bisa memberikan syafaat? Karena ini enteng, tapi pahalanya gede. Ya. Dalam banyak hadis yang sangat terkenal, baginda Rasulullah memberikan semacam kabar gembira bagi kita. Ya. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu pahalanya satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maksudnya apa? Kalau kita baca Quran nih pagi ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Berapa pahala yang kita baca? Alif lam mim. Ya. Itu bukan satu. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan asar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan orang yang baca Quran, ya, man qara al-Quran fi salatihi ma'al qiyam, dalam salatnya baca Quran nih, fi salat, dalam salat, ma'al qiyam, dan berdiri, Allahu Akbar, waladdallin, amin, lalu baca Quran dia beberapa ayat, ya, maka dia mendapatkan pahala, kata Ali bin Abi Thalib, ya, mi'atu hasanah, 100 kali lipat kebaikan. Maka hari ini jangan ragu-ragu ya. Kita apalagi di rumah tarawih, kita rada bebas waktunya, bebas jumlah rakaatnya, dan laksanakan senikmat mungkin. Saya suka candain teman-teman, bahkan anak-anak, ya. Jadi nggak usah buru-buru. Kita laksanakan sholat tarawih sesantai mungkin, senikmat mungkin. Kalau capek, istirahat selonjoran, ngopi, boleh ngopinya. Jadi 2 rakaat istirahat ngopi. Bahkan lucu kemarin anak saya yang kelas 5 SD ya, mau mandi, tapi karena jelang buka puasa nggak keburu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia gerai luar biasa habis sholat, di tengah jeda sholat tarawih sudah mandi gitu ya. Tungguin, ini kejadian gitu ya. Jadi dijeda dengan mandi gitu ya. Yang lain mau jedahin dengan kopi silakan. Bacaan juga agak panjangan dikit di rumah kita, ya. Nggak masalah karena ini di rumah ya silakan. Kalau di masjid mungkin banyak ibu-ibu yang harus terburu-buru, kemudian ada yang punya keperluan, dan kalau di rumah enggak, kita bisa agak panjang. Man qara'al Qur'ana fi sholatihi ma'al qiyam, siapa baca Quran dalam sholatnya setelah Al-Fatihah dan berdiri 100 kali lipat. Man qara'al Qur'an, siapa baca Quran fi sholatihi, dalam sholatnya, tetapi karena capek, lelah, atau mungkin sakit, dia duduk sholatnya,
udah tua misalnya, maka dia mendapatkan khamsuna hasanah, 50 kali lipat kebaikan. Dan barang siapa yang baca Quran, gitu kan, fi ghairis salat, di luar salat, tidak dalam keadaan salat, wa ma'al wudu, tapi wudu dulu, dan ini sunnahnya. Ya, jadi adab dalam baca Quran itu dianjurkan untuk berwudu dalam keadaan suci, boleh, bahkan dianjurkan, maka dia akan mendapatkan khamsa wa ishruna hasanah, 25 kali lipat kebaikan. Dan barang siapa yang baca Quran di luar sholat tidak wudu, itu boleh sah, ya, maka dia akan mendapatkan asyarah hasanah, 10 kali lipat kebaikan. Dan inilah makna ungkapan wa bikulli hasanatin bi asyri amsalih. Satu kebaikan 10 kali lipat. Termasuk baca Quran. Maka alif lam mim tadi kalau kita nggak wudu, itu pahalanya dikalikan dengan 10 kali lipat. Berarti 30 kebaikan. Itu alif lam mim doang, tidak dalam keadaan berwudu. Bayangin kalau kita sehari itu ya one day one juice. Nah, kan itu wajar kalau kemudian orang yang rajin baca Quran. Di bulan Ramadan ini khususnya, di hari kiamat nanti dia akan mendapatkan syafaat. As-shaum wal Quranu yashfa'an. Ya, bisa memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Dia terkaget-kaget. Ya, pahalanya banyak. Padahal menurutnya di dunia biasa-biasa saja. Karena baca Quran dan berpuasa. Nah, ini ya. Membaca Al-Quran. Kemudian yang juga harus kita lakukan di bulan Ramadan ini terkait Al-Quran. Karena tema kita Al-Quran dan Ramadan adalah menghafal. Ya. Maka alumni Corona ini nanti, saya sebut alumni Corona gitu ya, wallahu a'lam entah kapan berakhirnya ini ya. Alumni Corona ini nanti itu macam-macam ya. Ada orang yang menghabiskan 3-4 buku tuntas dibaca. Ada juga orang yang ya, menghasilkan ya, alumni Corona ini menghasilkan apa ya, menghasilkan 2-3 buku yang dia tulis. Ada ya. Ada orang yang macam-macam ya, berat badannya nambah mungkin ya. Ini alumni Corona ya, karena kebanyakan di rumah, jarang gerak, makan terus ya. Maka berat badannya nambah ya. Tapi ingat, kita akan temukan ada orang ini luar biasa. Semoga kita termasuk dari mereka. Ada orang yang hafalannya nambah, hafalan Qurannya nambah. Ini alumni Corona, hafalan Qurannya nambah. Dan ini kita semoga berharap termasuk orang-orang seperti ini. Waktu kita yang lebih banyak di rumah, mengapa saya sampaikan lebih banyak? Toh ketika wabah Corona ini menjamur, mengejala ya, karena Allah tidak menambah waktu kita, tetap 24 jam sehari. Kok disebut nambah? Iya, karena biasanya kita yang keluar rumah menghabiskan waktu 1 jam, 1,5 jam perjalanan, sekarang tidak ada. Pak Robi Irfan dari Cimanggis ke Bea Cukai Tanjung Priok, wah itu kalau lagi padat bisa 1 jam, 1,5 jam. Sekarang tidak ada. Walaupun beliau tetap ngantor sesekali, saya dengar ya. Nah, jadi ada banyak waktu ya, yang tersisa di rumah dan bisa kita manfaatkan. Di antaranya dengan menambah hafalan tadi itu, nambah. Ya. Karena yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat itu, di antara adalah hafalan Quran kita. Kita disuruh baca Quran dan sejauh mana bacaan Quran kita ya, maka disitulah derajat kita di sisi Allah Subhanahu. Sebagai motivasi sedikit teman-teman sekalian, dan ini juga menjadi motivasi bagi saya. Di tahun 2007 atau 2008, saya lupa ingat, tapi saya masih aktif sebagai wartawan pada waktu itu ya. Ustadz Mutammimul Ula ya, yang punya anak 11 orang dan 10 orang hafal Quran. Satunya enggak karena keburu meninggal dunia ya. Jadi 10 anaknya hafal Quran semua, istrinya kenal baik dengan saya, Ibu Wiariningsih ya. Nah, suatu saat beliau nelpon saya. Ustaz Happy bisa ke rumah. Siap, saya bilang. Kata dia, saya punya banyak ide. Pengen nulis, tapi saya kan nggak terbiasa menulis. Nah, Ustaz biasa menulis. Nah, gimana kalau kita ngobrol? Ya, ide-ide saya, bahan-bahannya, siapa tahu bisa ditulis. Maka singkat cerita, saya datanglah ke rumahnya di daerah Cibinong, ya, janjian ba'da subuh langsung. Saya datang, setelah sholat subuh, saya datang ke rumahnya, dan ternyata saya datang ke rumahnya, dia nggak ada. Saya kaget juga, saya khawatir beliau lupa, ternyata tidak. Kata pembantunya, Bapak masih di masjid, nunggu suruh. Saya datang ke masjid terdekat rumahnya, dan
betul ya, beliau berada di masjid. Ngobrol di masjid tersebut sampai waktu syuruq, kita sholat, dan ketika akan berpisah, ngobrol santai, ada satu hal menarik yang beliau sampaikan, dan ini menjadi pelajaran bagi kita hari ini, dan sesuai dengan tema kita. Kata dia begini, mohon doa, saya sekarang sedang menghafal Quran. Di usianya 50 sekian tahun waktu itu, mungkin 55, 57 mungkin, ya, sekitar itu ya. Beliau tidak hafal Quran. Walaupun anak-anaknya hafal Quran, ya, beliau tidak sempat karena keburu sudah usianya lanjut. Saya sedang menghafal Quran dan target saya 30 juz. Target saya 30 juz. Sekarang berapa Pak? 7 katanya. Jadi di usia yang 50 tahun sekian, mungkin sekarang sudah 60 tahun lebih tentu saja, karena sudah sekian tahun berlalu ya, 7 juz, targetnya 30 juz. Bisa tercapai enggak? Ya. Nah sebelum saya nanya, dia udah jawab duluan. Kata dia apa? Ya. Saya berusaha untuk menghafal 30 juz. Andai nanti hafalan saya, target hafalan saya belum tercapai, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil saya, mencabut nyawa saya, kata beliau, ya, maka di akhirat nanti saya akan menuntut malaikat. Mengapa mencabut nyawa saya belum hafal? Ini bercanda mungkin gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang niat yang Allah, itu udah kesampaian. Kita targetkan hafal 30 juz. Soal nanti tercapai atau enggak, ya, kita nggak tahu berapa tahun diberikan oleh Allah SWT usia kita. Andai hari ini kita usia 45 tahun, diberikan Allah 30 tahun lagi gitu kan, 1 tahun 1 juz, mesti kan hafal. Maksud saya apa? Kita harus punya kesungguhan terus untuk menambah hafalan Quran kita, dan kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu di sisi Allah SWT. Jadi nanti kita akan ditanya, mengapa nggak hafal Quran? Kita harus bisa jawab tuh, mesti bisa jawab, kenapa nggak gitu ya? Usia saya pendek misalnya, atau mungkin kita punya alasan seperti Khalid bin Walid. Kita belajar secara sedikit. Jadi Khalid bin Walid itu dia tidak hafal Quran. Tidak hafal Quran. Ya, karena itu ketika akan meninggal dunia, terbaring di tempat tidurnya, dia menangis sedih. 2 hal yang membuat dia menangis. Pertama apa? Seorang panglima perang. Ratusan perang diikuti, tapi meninggal di tempat tidur. Kalba'ir, ini seperti keledai katanya kan. Malu dia kepada dunia. Kok panglima besar, panglima tertinggi yang menghabiskan waktu ratusan perang, kok mati di tempat tidur katanya. Ini dia merasa terhina. Ini yang bikin menangis pertama. Yang kedua adalah, ini yang bikin menangis apa? Dia tidak hafal Quran. Dan sedikit membaca Quran. Tapi ingat, dia punya alasan yang sangat luar biasa di hadapan Allah. Dia mencium mushaf Al-Quran. Dicium. Kemudian dia mengatakan, wahai mushaf, kata beliau, kata Khalid bin Walid, mohon maaf, saya tidak sempat menghafalmu. Saya tidak banyak membacamu. Mengapa? Azghalani ankal jihad. Azghalani ankal jihad. Karena jihad telah menyibukkan saya, sehingga saya tidak sempat menghafal. Nah pertanyaannya adalah, apa yang menyibukkan kita hari ini? Sehingga kita tidak sempat menghafal Quran, atau menambah hafal Quran. Malu kita, ya, dengan teman-teman kita yang berada di Gaza, Palestina. Satu peristiwa dulu ceritakan langsung oleh orangnya, walaupun sudah meninggal dunia, Ibunda Yoyo Yusro. Ya, dalam sebuah seminar saya di Masjid Al-Ghifari pada waktu itu di Kota Bogor, ya, beliau pernah cerita. Pernah ketemu dengan seorang ibu aktivis dari Gaza. Mungkin sesama anggota parlemen waktu itu, sesama anggota dewan, ya, ketemuan di Jakarta dari berbagai negara, ya, beberapa negara ketemuan para utusannya, ya. Nah ini Ibunda Yoyo Yusro almarhumah sudah meninggal dunia, ya, ketemu dengan seorang ibu di Gaza, dari Palestina, ketemu ngobrol, ya, akrab, bertanya tentang kondisi kedua negara dan sebagainya. Pada inti pembicaraan mereka, ya, ada dialog begini. Kata ibu dari Gaza ini bertanya kepada Ibunda Yoyo Yusro, ya, anggota dewan pada waktu itu. Kata dia, ibu, gimana kabar keluarga? Alhamdulillah, kata ibu ini, sehat, alhamdulillah. Berapa putra putri ibu sekarang? Anak ibu berapa sekarang? Kata Ibunda Yoyo Yusro waktu itu, saya kenal baik dengan beliau, 13 orang. Dia punya anak 13 orang. Dia merasa dengan memberikan jawab, saya punya anak 13 orang, dia merasa bangga dalam tanda kutip, karena tidak banyak orang yang punya anak sebanyak itu dan bisa mengatur dengan baik.
Tapi apa? Ya, ketika dia balik bertanya kepada ibu yang dari Gaza ini, kalau ibu berapa? Kata ibu dari Gaza ini 20 katanya. Ini namanya apa, Pak? 1-0. Dia merasa sudah banyak melahirkan keturunan ya, dan mendidik mereka dengan baik, 13 orang anak, ternyata yang di depannya 20 orang. Ya. Nah, ibu dari Gaza ini nanya lagi, bagaimana dengan ibu, dengan Al-Quran, dengan apa? Kata ibu Yusra ini, alhamdulillah, saya sudah hafal 15 juz. Waktu itu 15 juz. Ya, saya dengar ketika beliau wafat sudah menghatamkan 30 juz hafalannya. Waktu itu baru 15 juz. Alhamdulillah 15 juz. Nah, yang mengagetkan teman-teman sekalian, ibu yang dari Gaza ini, kata beliau apa? 15 juz. Ibu kemana aja? Kok cuma 15 juz? Lah kami katanya, di antara syarat menjadi anggota Brigadir Qassam, ya, semacam militer Gaza waktu itu, syarat menjadi anggota dewan ya, itu harus hafal 30 juz. Ibu cuma 15 juz, kemana aja? Padahal negeri kami adalah negeri yang setiap malam bisa digempur oleh Israel, perang berkecamuk kapanpun, mengerikan. Nah, sementara negara ibu, negara Indonesia tenang, adem, ayem, gitu ya, seperti ini ya. Nah ini memukul kita semua, nakumullah ya. Dan ini momentum yang tepat bagi kita untuk mendekati Al-Quran lagi ya. Kita tambah hafalan-hafalan kita, baca, yes, khatamkan ya. Tapi kita tambah juga dengan hafalan semampu yang bisa kita lakukan. Ya, mau mulai dari ujung silakan, juz amma, mau start dari awal juga nggak masalah. Atau ada yang pengen dari tengah, mulai menghafal dari surat Al-Kahfi misalnya, atau yang lainnya. Yang penting berusaha untuk menambah hafalan Quran. Ya, alumni corona nanti ya, begitu corona ini selesai, kita berharap segera mungkin ya, kita cek hafalan kita nambah. Ya. Terakhir sebagai penutup ya, bahwa di masa lebih banyak di rumah ini kita juga bisa memaksimalkan Al-Quran bukan dengan membaca saja, menghafal, ya, tapi mentadaburi. Ya. Kita baca kitab-kitab tafsirnya, yang kita baca minimal terjemahannya ya, dan walaupun ini tidak menafikan yang lainnya, karena ada juga yang nanya, Ustaz, ya, manakah yang lebih afdol bagi saya, menghatamkan Al-Quran atau mentadaburinya, ya, atau membaca maknanya, membaca tafsirnya. Nah ini namanya membenturkan sesuatu yang tidak berbenturan. Dua-duanya harus dijalankan. Ya. Sebab kalau tidak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, kapan lagi kita akan menghatamkan Al-Quran? Belum tentu di kesempatan ataupun di waktu yang lain kita punya motivasi yang seperti ini, gitu ya. Jadi dua-duanya harus jalan. Ya, khatamkan dan kemudian pada saat sama silakan juga luangkan waktu untuk mentadaburi Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan teks jampi-jampian yang hanya bisa dilafazkan, enggak. Tapi Al-Quran penuh dengan kisah, penuh dengan makna, penuh dengan inspirasi. Ya, betapa banyak orang hari ini kalau kita bicara tentang Al-Quran ya, yang memeluk Islam, mendapatkan hidayah setelah mentelaah ayat-ayat Ar-Rahman. Ya, setelah mentelaah Al-Quran. Ya, dari zaman dulu, zaman Umar bin Khattab masuk Islam, kalau kita baca sejarah beliau, itu kan Al-Quran dengan izin Allah SWT. Setelah membaca surat Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya, kemudian beliau mengatakan, siapa yang menulis ini? Maka kata adiknya Fatimah, itu bukan ditulis oleh manusia. Dzalikal Qur'an, itu Al-Quran. Dzalikal wahyu, itu wahyu. Kata Umar bin Khattab apa? Ini bukan betul, ini bukan karya manusia. Laqad waqa'at hadhil ayatu fi qalbi. Ayat ini sudah masuk ke dalam hatiku. Ihmiluni ila Muhammadin, bawa saya ketemu Muhammad, dibawalah dia dan kemudian Umar masuk Islam. Jadi dengan perantara Al-Quran. Hari ini ada ribuan bahkan mungkin jutaan orang di negara-negara barat sana ya, yang memeluk Islam ya, bisa babi Al-Quran dengan izin Allah karena menelaah Al-Quran. Baik, teman-teman sekalian, jam di studio jam 5:58 ya. Kita ada waktu 10 menit, 15 menit ya, mungkin untuk diskusi, tanya jawab. Mungkin ada yang mau sharing ya, pengalaman terkait dengan Al-Quran ya. Mau chat langsung silakan atau bertanya silakan. Saya serahkan kembali ke mana hostnya ya untuk memimpin acara kita ini. Ya, silakan
Dari saya sementara ditutupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Ustadz Happy. Bagi jamaah sekalian, Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Dibuka waktu sampai 10 menit ke depan. Ada pertanyaan? Ini semua hadir kan ya? Soalnya nggak kelihatan wajahnya ini. Enaknya online gitu Ustadz, bisa sambil tidur-tiduran gitu. Betul. Ini namanya ngaji sambil rebahan ya. Ngaji sambil rebahan. Bagi mau bertanya dipersilakan. Atau yang mau di chat YouTube juga boleh. Silakan. Ustadz, saya mulai dulu Ustadz. Kalau ini kan ada fenomena mengenai target tadi Ustadz. Target bacaan gitu ya. Kalau bisa khatam 1 juz dan sebagainya gitu ya. Memang secara ukuran bacaan normal kan saya pikir masih tetap harus sesuai dengan kaidah-kaidah kan ya. Kadang-kadang tuh ngelihat ada yang ngebut gitu bacanya. Ya bagi saya pribadi bukan baca Quran gitu, tapi ini apa yang dikejar. Jadi ruhnya mengkhatamkan Quran itu kira-kira apa sebenarnya Ustadz, biar kita nggak salah nggak salah pekerjaan ya, nggak salah mengerjakan. Nggak sia-sia ya. Iya Pak Ustadz. Iya, baik. Makasih Pak Rahman. Jadi saya sering sampaikan kalau kita baca Quran ada 3 yang harus kita perhatikan. 3 harus perhatikan. Yang pertama lancar. Nah, jadi bacaan Quran kita itu maksimalkan lancar. Bukan ngebut ya, lancar. Artinya nggak terbata-bata, nggak au, nggak banyak batuk, dikit-dikit. Jadi kalau yang masih batuk-batuk itu artinya Al-Qurannya belum lancar bacaan Qurannya ya. Jadi kalau udah lancar insya Allah nggak batuk lagi ya. 1, lancar. Yang kedua benar, ini penting. Jangan lancar doang, kagak benar kata orang Depok ya. Lancar tapi nggak benar. Enggak. Ya. Jadi dha'il hurufa fi makanihi. Letakkan huruf itu di tempatnya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar lancar, tapi juga benar. Ya. Nah supaya lancar ya harus rajin-rajin baca. Supaya benar ya harus belajar. Sekarang sangat mungkin ya ada beberapa ustadz juga sudah menggelar kajian ataupun belajar tajwid online ya, sangat mungkin ya. Jadi harus ada gurunya ya supaya kenapa? Karena Al-Quran itu bukan bahasa kita, itu bahasa Arab ya. Sementara bukan hanya tulisannya tapi kadang pelafazannya kita juga harus benar gitu ya. Mana huruf fa ya, yang orang Sunda, orang Palembang, orang-orang yang kadang sulit menyebutkan huruf fa atau pa ya, hayya 'alal falah ya, enggak. Itu harus belajar. Ada huruf ain, ada huruf shad. Nah, ini huruf-huruf yang kita harus pelajari ya. Jadi lancar, benar, dan satu lagi enak didengar gitu ya. Supaya zainu ya, hiasilah rumah kalian itu dengan Al-Qur'an, dengan bacaan-bacaan Quran ya. Lancar, benar, dan enak didengar. Supaya enak didengar ya harus rajin-rajin mendengarkan Al-Qur'an. Sebab semakin sering kita mendengar Al-Quran, maka kita akan ngikut dan bacaan Quran kita akan semakin benar. Jadi betul ya, jadi bukan hanya kuantitas, tapi juga harus kejar kualitas. Karena itu wajar kalau kemudian Rasul mengatakan kepada sahabat beliau, Abdullah bin Amr bin Al-As ya, maksimal ya, supaya tetap terjaga kualitas bacaan Quran kita ya, 3 hari sekali. Itu sekaliber para sahabat Nabi. Makanya kalau kita one day one juz itu saya kira semakin udah santai ya. Karena nanti dicek sendiri kecepatan bacaan Quran kita, teman-teman sekalian, dan itu akan memberikan semangat kepada kita. Coba dicek aja pakai stopwatch gitu ya. Kemudian dihitung 1 halaman itu kita bisa menghabiskan berapa waktu? 1 halaman. Nanti ketahuan, misalnya bisa 2 menit, 3 menit, ya. Nah setelah itu dikalikan bisa 1 juz itu sebenarnya kita butuh berapa waktu? Saya terus terang, ya, 1 juz itu rata-rata berkisar antara 20 sampai 30 menit. Ya, 1 juz. Nah, artinya kalau 20 menit, 1 jam, kita bisa dapat 3 juz. 1 jam doang itu ya. Anggap yang pelan lah misalnya,
1 juz 30 atau 40 menit. Sangat-sangat santai gitu kan. Jadi tidak akan menghabiskan waktu kita. Ya. Bahkan ada case sederhana lagi, Al-Quran kita rata-rata yang berada di Indonesia dan dikirim dari Saudi itu ataupun cetakan sejenisnya itu rata-rata 1 juz itu ada berapa halaman? Rata-rata terdiri dari 20 halaman alias 10 lembar. 10 lembar saja. Nah, kalau kita pengen santai dan kemudian logis gitu ya, caranya bagaimana? Kan sehari semalam ada 5 kali sholat. 10 lembar, bukan 10 halaman, 10 lembar dibagi 5, berarti 2 lembar. Per sholat 2 lembar, bukan 2 halaman. 2 lembar. 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat, selesai. Santai sekali. Itu udah sangat santai. Jadi one day, one juz itu sudah sangat santai. Saya ingatkan lagi betulnya, yang harus kita jaga adalah kualitasnya juga. Jangan hanya mengejar kuantitas. Jangan ngebut-ngebutan ya, balapan, tapi bacanya nggak jelas. Nggak, tetap harus ditempatkan hurufnya sesuai dengan makhraj. Ya, wallah. Oke, bagus. Ada lagi? Silakan. Taib. Yang lain, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau mau bertanya. Kalau dari ulasan sekilas tadi, Ustadz, saya bisa narik kesimpulan dikit. Sebenarnya memperbanyak baca Quran tuh ya memperbanyak durasi kita ketemu sama Quran. Ya. Ya, bukan berarti biasanya hanya nyepetin sejam 2 jam, tapi pengen 3 juz, giginya naikin dikit. Turunlah kualitasnya kan gitu Ustaz ya. Betul. Jadi sebenarnya banyaklah durasi-durasi kita ketemu dengan Quran. Bukan durasi yang sama, tapi pengen dapat banyak. Iya. Ini lagi Pak Karama, ada yang nanya di YouTube ya, Pak Hanan Selma ya. Mau tanya Ustaz, tadi 100 kali lipat itu setiap huruf kah ya atau setiap huruf ya? Terus kalau ngantuk pas baca Quran sebaiknya bagaimana? Jadi yang pertama asar dari Ali bin Abi Thalib mengatakan ya, kalau kita sholat ya, baca Quran kemudian sambil sholat dan berdiri, maka pahalanya per huruf tadi itu dilipat gandakan jadi 100 kali lipat. Mi'atu hasan. Jadi betul ya. Tapi kalau kita baca Al-Quran inda salat, dalam salat. Ya amin, baca Quran. Nah, itu yang dihitung kata Ali bin Abi Thalib ya, mi'atu hasan. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau baca Quran pas terus kalau ngantuk pas baca Quran. Nah, ini kayak orang nyupir gitu ya. Jadi kaidah nyupir itu kalau ngantuk jangan nyupir, kalau nyupir jangan ngantuk. Baca Quran juga begitu ya. Walaupun ada yang bilang, aduh susah tidur, terus baca Quran. Betul tuh ya, baru 2 menit baca Quran mengantuk. Tapi kalau megang handphone setengah jam awin, nggak ngantuk-ngantuk. itu godaan setan ya. Bagaimana caranya kalau ngantuk? Ya, tetap berusaha untuk menghilangkan kantuk tersebut. Ya, bisa dengan cara wudhu, ya, berwudhu, membasuh wajah kita, ya, atau bisa juga dengan mengubah posisi kita. Ya, mengubah posisi kita. Saya punya teman dulu yang diantara cara dia mensiasati tidak ngantuk ya tidak sambil rebahan ya, tapi dia sambil jalan aja ya, sambil megang mushaf. Dia murojaah mengulang hafalannya, dia muter-muter aja. Ya, jadi di masjid kita dulu pesantrennya, dia muter sana jalan. Saya tahu dia sedang murojaah hafalan Qur'annya ya, dan supaya tidak ngantuk dengan cara. Jadi intinya harus dilawan ya. Kecuali udah ngantuk banget ya tutup Al-Quran, istirahat dengan tenang. Dan ini juga harus kita perhatikan istirahat kita ya. Jadi jangan juga ngotot, bagi waktu kita dengan baik ya. Siang misalnya diluangkan waktu untuk qailulah, untuk tidur ya, luangkan betul-betul waktu sehingga malamnya kita akan lebih kuat lagi. Diluangkan waktu untuk istirahat dan maksimalkan ya pada malam hari kita bisa beribadah. Jadi kalau ngantuk, lawan kantuk tersebut dengan cara berwudu atau mengubah posisi kita, ya. Biasa sambil dengan duduk di kursi, ya. Jangan ngantuk rebahan, ya udah, tak jadi gitu ya. Tapi kalau ngantuk banget dan harus istirahat, jangan dipaksain. Tutup Al-Qur'annya dan betul-betul freshkan istirahat. Oke, baik, monggo ada lagi? Padahal Bapak Ibu masih ada 2 menit lagi sebelum jam 6:10. Soalnya sudah masuk waktu syuruk. Ya.
Pak Robi nongol nih, kayaknya mau bertanya Pak Robi. Silakan Pak Robi. Ini lagi di rumah apa di kantor Pak Robi? Oh, masih mute ininya kayaknya. Apa namanya? Zoom-nya ya. Mic-nya masih mute. Iya. Padahal Bapak Ibu. Oh iya. Baik Ustaz. Iya, enggak. Masih agak remang-remang jam 1 baru pulang Ustaz semalam. Masya Allah, hebat. Ini terkait tilawah Quran Ustaz. Ada pertanyaan banyak biasanya ke kita itu. Saat Ramadan ini kan luar biasa Ustaz. Satu hari mungkin bisa ada yang 2 juz, 3 juz. Nah, pertanyaannya satu saja. Apakah hal yang lazim biasa atau bagaimana pandangan Ustadz ketika di luar Ramadan kemudian spirit dan speednya dan spiritnya berbeda begitu, itu apakah itu hal yang termasuk yang biasa atau ini sesuatu yang perlu diwaspadai begitu? Jadi kalau Ramadan luar biasa semangatnya sehari bisa 2 juz misalnya, tapi pas di luar Ramadan 1 juz saya susah kadang-kadang gitu. Nah ini fenomena ini mohon pencerahan dari Ustadz. Makasih. Oke. Ya, bagus sekali Pak Robi ya. Jadi saya sering mengibaratkan dan juga disebutkan oleh para ulama barangkali ya, Ramadan ini adalah madrasah. Ya, madrasah adalah sekolah di mana kita belajar banyak. Ya, belajar beribadah, belajar memperbaiki akhlak, ya, dan di antara juga adalah madrasah bagi kita untuk belajar Al-Quran. Artinya apa? Mestinya gitu kan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita tradisikan, dibiasakan di bulan Ramadan ini, namanya juga sekolah gitu kan. Di luar Ramadan nanti itu akan jadi kebiasaan sehari. Jadi kalau di Ramadan kita terbiasa one day one juice, maka insya Allah nanti di luar Ramadan kita upayakan akan seperti itu juga, gitu ya. Walaupun tidak bisa dipungkiri, ya, bahkan dari zaman para Nabi dan para sahabat juga dan para ulama sekarang juga mengalami hal yang sama, di mana pada bulan Ramadan mereka melakukan ibadah yang lebih, misalnya dalam konteks sedekah ya. Misalnya Nabi itu kata para sahabat adalah orang yang sangat dermawan di antara kami, orang yang paling dermawan. Tapi di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi, artinya spesial. Tapi lagi-lagi saya ingin sampaikan, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai ajang latihan kita yang kemudian pada hari-hari berikutnya di luar Ramadan itu akan menjadi habit. Sebulan namanya kita menempa diri ya, dan berharap itu akan menjadi habit. Ada penelitian mengatakan, wallahu alam benar atau tidak, untuk menciptakan habit baru, kebiasaan baru pada diri manusia, ya, itu butuh sekitar 21 kali pengulangan. Jadi kalau kita ingin membiasakan suatu, ya, misalnya sholat malam nih, contoh saja, ya, kita pengen, maka laksanakan 21 hari berturut-turut, terus. Maka insya Allah itu akan menjadi habit baginya. Artinya mendarah daging dalam dirinya dan akan menjadi kebiasaannya. Nah, baca Quran kita sebulan penuh ini, kalau kita betul-betul dengan sungguh-sungguh, dengan niat ikhlas dan serius, ya, sebulan bukan 21 hari, maka insya Allah setelah Ramadan nanti itu akan menjadi kebiasaan. Nah, jadi betul ya, diingatkan, jangan hanya bulan Ramadan ya, tapi di hari-hari lain juga kita jaga kebiasaan-kebiasaan. Bukan hanya tilawah Al-Quran, tapi yang lain juga. Seperti ya, tahajud tadi itu, ya. Kemudian ya pada lagi bersedekahnya, ya. Kemudian saumnya, nanti perbanyak saum sunnah setelah Ramadan, ya. Supaya ketika Ramadan nanti berakhir, ya, kita menjadi alumni Ramadan yang lulus. Artinya, jadi karena banyak juga yang tidak lulus. Begitu. Baik, ada lagi? Dipersilakan. Atau dicukupkan? Pak Ustadz, kayaknya sudah masuk waktu syuruk juga, bisa jadi banyak agenda lagi dari jemaah sekalian. Dengan begini kami ucapkan jazakallahu khairan katsir pada Ustadz Happy Andy yang telah mengantarkan materi kajian subuh di pagi hari ini. Terima kasih buat para jamaah yang sudah hadir di pertemuan hari ini ya, di pagi-pagi di hari kedua di bulan Ramadan ini. Insya Allah acara kuliah subuh ini akan dirutinkan tiap Sabtu dan Ahad di DKM Husna. Nanti kami umumkan lagi
melalui mekanisme dan media-media yang ada. Baik, kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Jangan lupa juga kita mendoakan sebagai semua makhluk pada virus corona agar dia bisa segera menyelesaikan tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa beristirahat dan membiarkan kita beraktivitas seperti biasa. Amin. Amin. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.